Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradal hajja lil mustatihin wa ja'alahu min sa'airil islam wal muslimin bahjatan wa sururan lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ibadah wal istifadah wal hassa bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a mardatih wa husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kuliah subuh Masjid Jami Al-Mujahidin, wabil khusus jamaah kajian taklim subuh yang biasa diadakan setiap bulan minggu pertama, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin insyaallah sebagai rujukan kita, ilmu kita akan semakin bertambah dan semakin berkah dalam rangka thalabul ilm, mencari ilmu untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Mudah-mudahan orang yang selalu aktif hadir ke majlis ilmu sebelum melangkah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang selalu aktif menghadiri majlis ilmu, Nabi mengatakan orang itu akan dimudahkan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah merubah dunia ini minaz zulumat ila nur, di mana dulunya dunia ini dalam keadaan gelap gulita sebelum diutusnya Rasulullah kalam dunia. Namun dengan berkat diutusnya Rasulullah kalam dunia, dunia ini menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kajian subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita hari ini masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Di mana Bapak Ibu sehat semua? Ya. Karena sehat itu sangat mahal harganya dibanding dengan dunia yang kita miliki. Coba kita bayangkan, orang banyak duit dikasih sakit, makan aja pahit, betul apa tidak? Orang banyak duit dikasih sakit, nggak bisa pelesiran kemana-mana. Ya, betapa tingginya nilai sehat. Nabi mengatakan ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia. Nikmatani magbudun indan nas. Apa itu? Di antaranya as-sihah, sehat. Maka gunakanlah waktu sehat untuk mencari ilmu, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah sebelum datang sakit. Yang kedua al-faragh, nikmat kesempatan, di mana kesempatan waktu ini kita gunakan untuk selalu thalabul ilm, mencari ilmu. Orang yang duduk di majlis ilmu
itu nilainya lebih unggul daripada orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Bahkan pahalanya orang yang duduk di majelis ilmu itu seperti mengerjakan ibadah sholat sunat 1000 rakaat, seperti mengunjungi orang-orang sakit 1000 orang, seperti mensolatkan jenazah 1000 orang. Begitu pahalanya. Andaikan manusia tahu, niscaya manusia akan berebut kumpul di majelis ilmu. Beruntunglah bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir dalam rangka mengikuti kajian subuh hari ini. Baik, kita akan kupas kitab dari Riyadhus Shalihin tentang yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah. Ya, keutamaan bulan haji dan juga keutamaan ibadah kurban. Karena ini temanya adalah sangat relevan, di mana saudara-saudara kita banyak tahun ini dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Mudah-mudahan mereka diberikan perjalanan yang lancar, selamat sampai tujuan, dan bisa mengerjakan hal-hal yang rukun, yang sunnah, yang wajib, ya, dalam rangka menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa berangkat haji, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada beberapa keutamaan daripada bulan Dzulhijjah, ya. Di antaranya kita buka surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi surat ke-9 At-Taubah ayat 36, Allah terangkan inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan jumlah bilangan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, ya. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan Ashurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Kemudian Muharram, kemudian yang terpisah adalah Rajab. Ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu beruntun, ya. Dzulqa'dah, habis Syawal, Dzulqa'dah. Setelah itu habis Dzulqa'dah apa? Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan ke-12, Muharram bulan pertama dalam Islam, ya. Nah, di dalam bulan-bulan tersebut, ya, adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah itu banyak peristiwa penting yang wajib kita ketahui. Di antaranya di dalam bulan Dzulhijjah itu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam. Itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan hiu, ya, di mana Nabi Yunus pernah berada 40 hari di dalam perut ikan dan diselamatkan. Itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian juga Nabi Ibrahim diselamatkan ketika dibakar oleh Raja Namrud. Itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail merenovasi Ka'bah. Itu pun terjadi pada bulan Dzulhijjah. Kemudian di dalam bulan Dzulhijjah ada kewajiban haji bagi yang mampu, dan juga ada kewajiban kurban bagi yang mampu. Itu 5 peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Nah, kemudian bahwa peristiwa-peristiwa tersebut adalah menunjukkan betapa mulianya bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, mari kita agungkan dengan datangnya bulan Dzulhijjah. Jadi ada satu keterangan seorang
ulama besar Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi dalam kitab Maqlimut Tanzil fi Tafsiril Quran. Di sana dikatakan al-amal as-salih a'zamu ajran fil ashuril al-hurum. A'zamu wa zulmu fihinna a'zamu minaz zulmi fima siwahunna. Dalam bahasa kitanya begini: siapa yang melakukan amalan-amalan di bulan Ashurul Haram, jadi bulan yang dimuliakan, diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Siapa yang melakukan amalan soleh di bulan Dzulhijjah, misalnya dia membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian juga melakukan ibadah haji, umroh, termasuk kurban, ya, a'jamu ajron bil ashuril hurum, itu pahalanya besar sekali. Jadi kalau kita melakukan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah ini, pahalanya besar sekali dibanding dengan di luar Dzulhijjah, ya. Dan sebaliknya, wazulmu fihinna a'zamu minaz zulmi fima siwahunna. Sebaliknya, kalau ada orang dikasih kesempatan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, tidak memanfaatkan bulan tersebut dengan amalan soleh, malahan dia melakukan perbuatan zolim, perbuatan maksiat, melanggar daripada ketentuan hukum Allah, maka dosanya juga lebih berat. Itulah keutamaan bulan Dzulhijjah. Maka ada satu keterangan dalam sebuah hadis, di sana dikatakan bahwa puasa Ramadan itu besar pahalanya. Tetapi setelah Ramadan pergi, ada puasa di bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Muharram, ya. Siapa yang melakukan puasa tanggal 9, bukan Muharram, 9 Dzulhijjah, pada saat jamaah haji wukuf di padang Arafah, bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji, ditekankan oleh Nabi untuk melakukan puasa sunnah. Boleh puasa tarwiyah tanggal 8-nya, ya. Mimpinya Nabi Ibrahim disebut puasa tarwiyah. Dan juga disambung tanggal 9, yaitu pada saat ibadah haji wukuf di padang Arafah. Dan konon kabarnya tahun ini wukufnya hari Jumat. Berarti wukuf hari Jumat itu haji akbar. Beruntunglah bagi saudara-saudara kita yang bisa menunaikan ibadah haji tahun 2024 ini, ya, meraih haji akbar. Bayangkan, ya. Itu enggak setiap tahun tuh Saudi Arabia melakukan haji akbar, ya. Nah, kemudian di situ dikatakan ada seorang sahabat, ya Rasul, bulan Ramadan itu kan bulan yang sangat hebat, ya, nilai puasanya. Kata Nabi, setelah Ramadan pergi ada lagi yang lebih hebat dari Ramadan, kata Nabi. Apa itu, ya Rasul? Syahrul Muharram, yaitu mengerjakan amalan-amalan di bulan Muharram. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak jangan sampai ketinggalan, sampai besok kita tidak melakukan ibadah puasa sunnah, baik tarwiyah maupun yang 9, ya, puasa Arafah namanya, ya. Saya niat puasa tarwiyah sunatan lillahi ta'ala, ya, itu aja. Saya niat puasa Arafah sunatan lillahi ta'ala. Yang penting niat. Amal ibadah yang tidak dilandaskan dengan niat, ibadahnya nol. Innamal a'malu binniyat. Jadi ibadah itu harus pakai niat. Ibadah yang tidak pakai niat, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas amalan yang paling unggul adalah amalan setelah Ramadan, adalah puasa di bulan Muharram. Kemudian kita mungkin nanti bisa melakukannya. Ini salah satu anjuran Nabi, supaya kita tidak boleh mengaku cinta sama Nabi, tetapi sunnah Nabi tidak pernah kita lakukan. Bahwa kazab, maka orang itu termasuk orang yang pendusta. Cinta sama Allah, tetapi tidak mengikuti apa yang diperintah Allah, bahwa kazab, dia termasuk orang yang mendustai Allah, ya. Jadi Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nas
ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami sudah beriman, ya, tetapi mereka belum diuji bentuk keimanannya bagaimana. Para nabi diuji keimanannya oleh Allah, ya. Ada seorang sahabat, ya Rasul, ayun nasi asaddu balaan. Kata Nabi, ada sahabat, ya Rasul, ayun nas asaddu balaan. Manusia yang paling dahsyat ujiannya siapa? Nabi jawab, al-anbiya, para nabi, ya. Nabi Ibrahim dibakar, tapi dia tidak goyah imannya. Kemudian ada lagi yang diseret-seret imannya, seorang budak di zaman Rasulullah, dia nggak goyah imannya, masih toh yang akan dibakar oleh raja yang sangat zolim di zaman Fir'aun. Dia nggak takut, sampai anaknya bilang, Umi jangan takut, la takhofi, jangan takut, diuji. Nah, Nabi Ibrahim banyak ujiannya. Makanya di dalam Al-Quran ada dua sosok Nabi yang mendapatkan uswatun hasanah. Siapa? Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengikuti haji itu memang millah daripada Ibrahim. Kita mengikuti syariat kurban itu juga millah daripada ajaran Nabi Ibrahim. Makanya kita membaca salawat, ada salawat Ibrahimiyah, selalu digandeng Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nah, begitu mulianya sosok Nabi Ibrahim, tetapi begitu banyaknya ujian. Begitu mulianya Nabi Muhammad, tetapi di balik itu juga banyak ujian. Jadi kalau kita pengen mulia hidup ini, harus siap menghadapi berbagai macam ujian, ya, supaya lulus kita di dunia, ya. Ada ujian orang diuji dengan hartanya, ada orang yang berilmu diuji dengan ilmunya, ada orang miskin diuji dengan kemiskinannya, ada orang sakit diuji dengan sakitnya. Semua hidup nggak luput daripada ujian, ya. Kemudian hari ini kita masih berkisar tentang fadilah, keutamaan bulan bulan Dzulhijjah. Salah satunya, selain kita dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah untuk mengikuti daripada millah Nabi Ibrahim dan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ada satu keterangan, ya, dalam sebuah hadis, ya, dari Aisyah. Jadi Aisyah itu adalah istri Rasulullah binti Abu Bakar. Satu ketika ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, amalan apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi bulan Dzulhijjah? Nah ini. Jadi Aisyah menjawab, Ana Aisyata radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, ma amila adamiyin min amalin yauman nakhri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Ini stresnya. Tadi puasa kan, puasa sunnah, tarwiyah dan arafah. Makanya kalau orang-orang yang aktif mengaji, saya yakin mayoritas mereka akan melakukan ibadah puasa sunnah, karena begitu unggulnya puasa sunnah. Tapi maaf, ketika mereka malas ngaji, boro-boro puasa, Senin Kemis bablas, ya enggak, ayamul bid bablas, karena enggak ada daya magnet. Kalau orang yang aktif di majelis taklim, ada magnet iman dia, ya, ada daya tarik, ya. Nah, kemudian di situ dikatakan, ketika Aisyah ditanya amalan apa selain yang tadi disebutkan, kata Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah satu amalan yang paling unggul ma'amila adamiyin yang dikerjakan oleh keturunan Adam. Nah, kita ini termasuk keturunan Adam, ya. Kita ini termasuk anak cucu Nabi Adam, ya. Min amalin, ya, salah satu daripada amalan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah ay yauman nakhri. Yauman nakhri itu hari penyembelihan. Yauman nakhri yang dimaksud hari raya Idul Adha.
Jadi Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau kita menyembelih kambing itu Nabi melakukannya, mencontohkannya setelah sholat Idul Adha. Begitu. Ya, jangan sampai belum sholat Idul Adha udah main potong aja. Ini banyak orang nggak ngaji. Apalagi sekarang ini, maaf nih, panitia korban, saya anjurkan kalau ada orang yang memotong korban itu cari yang betul-betul warok. Warok itu artinya dia orangnya nggak rakus. Yang kedua, dia paham tata cara penyembelihan. Bukan sembarangan mengambil dari jagal. Korban itu ada tata caranya, baca bismillah wa ala millati rasulillah, bismillah Allahu akbar, ngadepin kiblat. Jangan sampai yang motong korban dari jagal kagak sholat. Orang yang motong kambing, kerbau, sapi dan ternak, maka itu beberapa mazhab enggak sah itu. Ayo, Ustaz murah, bukan masalah murahnya, tanggung jawab panitia nanti. Makanya besok kalau dia motong, nih lu sholat enggak? Lu bisa enggak tata caranya? Tuh, ya Pak ya. Nah ini banyak ulama-ulama sekarang semakin dalam ilmunya. Dulu mah siapa aja, yang penting jagal main tewak aja udah, main potong aja, glegek aja. Lah jadi bangke nanti, ya. Nah, di sini harus selektif, ya. Jadi amalan yang paling unggul di bulan Zulhijjah itu adalah, kata Nabi, apa itu? Yang Allah sangat mencintai amalan itu, apa itu? Ikhraqid dam. Ikhraqid dam itu artinya mengalirkan darah. Maksudnya apa? Penyembelihan hewan kurban. Itu. Jadi itu penyembelihan hewan kurban itu amalan yang sangat dicintai Allah pada saat kita masuk di bulan Zulhijjah, ya. Kenapa? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang berkurban itu, apa yang pernah dia sembelih berupa kambing atau sapi atau kerbau atau onta, latati yaumal qiyamah, nanti akan menjadi kendaraan dia, ya. Di mana? Di akhirat, pada hari kiamat, ya. Itu akan muncul nanti. Jadi, oh inilah, alhamdulillah saya korban. Coba kalau saya nggak korban, nggak bisa berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, tuh, ya. Bikuruniha, dengan tanduknya, wasariha, dengan berbagai macam bulu-bulunya. Setiap bulu, satu ekor, satu bulu itu dinilai kebaikan. Coba bayangkan kalau Bapak cari kambing yang bulunya banyak, hitung aja Pak, Masya Allah banyak banget besok. Makanya besok cari bukan hanya gemuk, bulunya juga cari, ya. Wa azfariha, termasuk kuku-kukunya itu menjadi satu nilai kebaikan. Nah, kemudian di sana dikatakan wa innad dam la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa'u minal ardi. Ketika kita menyembelih itu darahnya belum sampai ke bumi, pahalanya udah sampai ke Allah. Jadi cepetan pahalanya. Belum, baru mau bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillah Allahu akbar, sebelum darahnya netes ke bumi, pahalanya sudah sampai ke Allah. Tuh. Ya, begitu cepatnya, ya. Maka beruntunglah orang yang diberikan rezeki lalu dia memanfaatkan rezeki itu untuk berkurban. Tapi sebaliknya, merugilah orang yang dikasih kesempatan rezeki lalu dia tidak ada niat untuk berkorban. Maka ada satu keterangan, ya, siapa yang diberikan rezeki padahal orang itu sudah mampu berkurban, menurut Imam Syafi'i dan Maliki, kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan begini, Pak, Ibu, andai kata 4 hari ke depan, tanggal 10 Zulhijjah nih, hari raya, ini masih ada persiapan bekal untuk bisa makan 11, 12, 13 ayamut tasrik, itu dia kudu korban, ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau dia mau korban, dia utang misalnya, tapi sanggup membayar di bulan Zulhijjah, gak ada masalah. Itu Pak. Nah, ini kadang-kadang maaf,
handphonenya 3 juta, ada yang 6 juta. Kok kuat beli handphone? Motornya keren, kontrakannya banyak, kok nggak korban? Makanya Nabi itu memberikan contoh. Nabi itu sampai turun ayat inna a'toinakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya engkau ya Muhammad telah aku berikan berbagai macam nikmat. Karena itu kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Lakukan sholat yang dimaksud sholat Idul Adha, dan wanhar, berkurbanlah ya Muhammad. Akhirnya Nabi berkorban. Ya. Nabi pernah berkorban pada waktu haji wada itu 1000 ekor onta. Ya. Bukan 1000, 100 ekor. 70 ekor Nabi yang menyembelih sendiri. Yang 30 ekor yang motong yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Belum lagi Nabi pernah berkurban untuk cucunya Sayyidina Hasan dan Husain, dan untuk keluarga Nabi serta umatnya. Udah dikorbankan sama Nabi. Nah sekarang ini kan di dalam masyarakat kita ada korban patungan. 1 ekor sapi atau kambing, ya. 1 ekor sapi berapa? 7 orang kan gitu. Jadi ada grup 1, 2, 3 sampai 7, grup B 1, 2, 3, nggak ada masalah, ya. Bahkan kalau ada besok misalnya Bapak punya rezeki beli kambing 4 juta, kasihin aja sama panitia, Pak, ini kambing 4 juta. Buat siapa? Buat keluarga saya. Boleh aja. Jadi beberapa ulama mengatakan, Syekh Jabir mengatakan, ya. Jadi tidak mesti korban itu sekali, korban itu berulang-ulang kali selama orang itu diberikan rezeki. Beda dengan haji. Kalau haji itu cukup sekali dalam seumur hidupmu, kata Nabi. Ini kita baca hadisnya, ya. Supaya jelas ini. Ini kadang-kadang salah kaprah. Haji tiap tahun dibela-belain, tapi korban dilalaikan. Salah itu. Ya, nih lihat hadisnya, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkhutbah di depan para sahabat. Ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kata Nabi, innallaha qad farada alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kepada kamu berhaji. Fahujju, berhajilah kalian semua. Ada kalimat amr di situ, kalimat perintah, ya. Hai seluruh manusia, berhajilah kamu. Tapi sebelum hadis ini muncul, ada ayat surat Al-Imran, ayatnya yaitu ayat 97. Di sana ada penekanannya apa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu diwajibkan dalam Islam oleh Allah bagi yang istitoah, bagi yang mampu. Bagi mereka yang tidak mampu nggak ada kewajiban, kan begitu. Nah itu, sampai kata Nabi, siapa orang yang mampu untuk berangkat ibadah haji, lalu dia tidak ada niatnya untuk pergi haji, padahal secara materi, finansial dia cukup, tapi nggak ada niat, lalu orang itu mati, maka matinya disamain seperti mati Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min. Matinya disamain seperti mati apa? Yahudi dan Nasrani. Bye-bye Pak. Ya saya bilang tadi, HP-nya 15 juta, rumahnya miliaran, ya, kontrakannya banyak, sampai sekarang belum punya haji, belum juga pergi haji. Jadi haji itu bukan kelas orang-orang kaya. Banyak orang susah bisa pergi haji, ya. Contohnya tukang sol sepatu Al-Muwaffaq, ya. Dia itu tiap hari nabung dari hasil tukang sol sepatu sampai uangnya 35 dirham dia kumpulin. Udah cukup pergi haji. Nah pada waktu itu mungkin zaman Imam Hasan Al-Basri, ya, itu seorang ulama besar dari Basrah. Pada saat dia ngasoh di depan habis toab Hijri Ismail, dia itu melihat sebuah dialog malaikat namanya orang-orang alim Pak.
itu langsung diberikan oleh Allah kepekaan. Apa dia bilang? Itu tahun ini haji berapa orang? Ada 600 orang waktu itu. Yang namanya juga zaman itu. Terus di antara haji 600 orang diterima semua? Nggak ada satupun. Lah termasuk dia sama juga ditampar. Emang ada haji yang diterima? Itu ada tukang sol sepatu. Ya Allah, kok dia? Kapan dia belum sampai ke Mekah? Kok udah dapat haji mabrur? Bagaimana ceritanya? Belum sampai ke Mekah udah dapat haji mabrur, kata malaikat. Cerita singkat Pak, karena durasinya sangat pendek. Tahu nggak? Dia begitu tingginya niat pengen haji ke Mekah. Duit udah siap untuk disetorkan. Hasil daripada ngesol sepatu. Satu ketika istrinya sedang hamil, lalu istrinya ngidam, pengen ada sesuatu hidangan yang dimasak oleh seorang nenek tua yang cucunya sampai 6 orang, udah 3 hari 3 malam kagak makan. Lalu ada seekor bigol di bawah keledai yang sedang mati, diambil dagingnya, dia rebus, kemudian dimasak, aromanya sampai ke bininya, tukang sol sepatu. Lalu bininya bilang, "Bang, saya pengen ini bang." "Siapa bang?" "Coba telusuri." "Ada." Itu di belah sono, di lorong itu ternyata ketemu. Dia ketok, "Assalamualaikum." "Siapa?" "Saya nenek yang sedang masak." "Ya betul, saya bawa mangkok nih, bawa uang, bisa nggak saya beli?" "Oh enggak, ini halal buat kami tapi haram buat kalian." "Kenapa begitu nek? Kan kita sama-sama muslim." "Karena ini daging yang saya masak, daging bangkai. Bangkai itu halal, haram Pak. Tapi dalam keadaan darurat menjadi halal." Gitu Pak. "Pamanid turo ghairu badin wala adin fala isma alaih." Dalam keadaan darurat bangkai menjadi halal dalam keadaan darurat, gitu Pak. Ad-darurat tubihul mahzurat. Setiap yang madurat itu bisa menjadi halal ketika sangat urgen, gitu Pak. Babi haram, anjing haram, daging ular haram. Tapi ketika ada darah ular untuk pengobatan boleh. Itu namanya darurat. Dia juga kan sama, untuk mengatasi anak cucunya yang udah nggak makan 3 hari boleh, maka halal buat mereka, tapi buat ini haram. Setelah dia balik ke rumah, mangkoknya kosong. Apa dia bilang? Kata, "Bang, tolong ini uang yang 35 dirham yang abang boleh nabung hampir beberapa tahun, berikan semua kepada nenek-nenek itu supaya bisa usaha, supaya hidupnya bisa bahagia buat ngurus anak cucunya." Itu Pak. Itu yang menyebabkan haji mabrur. Belum sampai ke Mekah dia sudah bisa mengorbankan sesuatu yang ia cintai. Maka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai cintanya Allah sebelum kalian mengorbankan sesuatu yang paling kalian cintai dalam hidup kalian. Apa yang paling cintai oleh manusia? Innal insana li rabbih lakanud. Umumnya manusia itu menentang kepada hukum Allah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ketika manusia diberikan kenikmatan, rezeki, jabatan, manusia lupa daratan dengan Allah. Disuruh korban kagak mau. Dia sayang. Nah ini Pak. Jadi korban itu hakikatnya untuk membuktikan cinta kita sama Allah. Maka peristiwa korban itu surat As-Saffat 102 dan 103, begitu panjangnya cerita penyembelihan Nabi Ismail yang sudah siap dikorbankan oleh bapaknya Ibrahim. Panjang itu ceritanya. Ya, intinya apa? Karena Ibrahim seorang ayah ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas menerima satu perintah dari Allah. Istrinya Siti Hajar yang melahirkan Ismail ikhlas, siap anaknya dikorbankan, Bu. Ikhlas. Jadi kalau kita bicara kurban itu bicara ikhlas, pasrah. Ya. Jadi di situ ada kalimat wa aslimu wa basiril mukhbitin. Pasrahkan diri kamu. Jadi kalau Bapak Ibu tahun ini Bapak pasrahkan harta Bapak kurbankan, jangan pernah takut kagak diganti. Wah, itu hebat Pak. Maka di sini diperlu tanamkan iman. Sekarang begini aja Pak logika. Oke lah Bapak punya kontrakan, punya duit, punya ATM, Bapak simpen itu, nggak dikorbankan, nggak digesek. Katakanlah Bapak kalau mampu beli aja itu kambing sapi 27 juta, nggak usah takut. Udah dipasti diganti.
Ini kita takut miskin, Pak. Saya bilang ada orang miskin bisa pergi haji. Ya ada, Pak, banyak ya, dia nabung. Ada seorang perempuan tukang cuci tahun 2022. Hasil nyuci dia kumpulin tahun 2022. Waktu itu harga kambing 700.000, Pak. Ini tukang cuci datang ke tukang kambing. Bang, ini kambing berapa? 700.000. Ya Allah bang, saya nyuci ini hampir 1 tahun, saya kumpulin cuman ada 600.000. Dikasih enggak? Tuh, dia bilang modal gitu. Udah dikasih kagak. Nah, untuk girangin emaknya sedang sakit. Dia pulang bawa kambing. Itu tukang jagal, tukang dagang kambing bawa. Mak, no kambing. Lalu dari mana duit? Boleh nyuci, Mak. Girang banget itu emaknya. Insya Allah kalau ada anak membikin redo orang tua, udah sorga di dunia, sorga di akhirat. Ini kan ada anak menantu, Mak jangan korban Mak, mendingan saya beliin emas. Ada begitu? Ada nggak? Nah, mari kita korbankan. Ini saya bilang banyak orang kaya nggak korban, banyak orang kaya nggak haji, benar nggak? Makanya ada mafhum muwafaqahnya begini. Kata Kiai Fahrudin, kalau haji siapa yang mampu itu kewajibannya cuma sekali dalam seumur hidup tuh. Tapi kalau korban berulang-ulang kali sampai dia mati, itu bedanya. Kenapa haji cuma sekali dalam seumur hidup? Karena ini ada pertanyaan, kalau rajulun akula amin ya Rasulullah, apakah haji tiap tahun diwajibkan ya Rasulullah? Pas kata Nabi diem. Hatta qala hasalan, sampai orang ini nanya sampai 3 kali menabi, ya Rasul terangin kepada kami, apakah haji tiap tahun ya Rasul? Pas kata Nabi diam sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga, faqala Rasul, lalu Rasul menjawab, lau qultu na'am, andai kata saya respon, saya jawab haji itu diwajibkan setiap tahun kata Nabi, la wajabat wa lamastata'tum, kamu enggak bakal sanggup pergi haji. Tuh, makanya Allah turunkan syariat itu sesuai dengan kemampuan manusia. Coba haji reguler tahun ini paling tidak 60 juta. Itu nunggu berapa? 20 tahun sampai 28 tahun, Pak. Makanya Bapak Ibu yang punya anak 12 tahun daftarin dari sekarang. Bener Pak Haji, itu bocah 12 tahun nih, daftarin. Orang sekarang lahir udah ada niknya, udah enggak? Lahir anak kita, cucu ibu udah ada niknya Pak. Ya, daftarin tuh 12 tahun. 20 tahun ke depan atau 28 tahun ke depan tuh bocah udah umur 40 tahun, masih gagah-gagahnya. Tuh. Yang kita bingung Pak, HP-nya sanggup tapi nggak pernah berkorban. Apa mafhumnya kata Fahrudin? Siapa orang di bulan Zulhijjah ada kemampuan untuk beli kambing, misalnya kambing 5 juta, HP-nya 5 juta, HP-nya lebih kali itu, maka orang itu sengaja nggak mau berkorban, dikhawatirkan matinya seperti Yahudi dan Nasrani. Sama hadisnya, sama Pak. HP kuat, motornya cakep. Kadang-kadang maaf nih, dia kredit motor NMAX, DP-nya 5 juta, 36 bulan. Pak, DP berapa? 5 juta. 1 bulan berapa Pak? 1.300.000. Demi motor dia lakonin. Demi ngerokok 1 hari berapa Pak? 1 bungkus di Samsu 30.000 lah. Apalagi yang gembul 2 bungkus. Kita bicara 30.000 1 hari. 1 bulan 900.000. Nggak usah pakai 12 bulan. Kali 10 bulan aja 900.000, udah 9 juta dia punya duit untuk bisa beli kambing 2. Ayo, mau rumus kemana ente? Mau rumus kemana? Ya. Jadi inilah yang ditekankan, amalan-amalan yang sangat ditekankan oleh Nabi menurut Aisyah, amalan ikhraqid dam, menyembelih. Pak Ustadz, ada apa? Saya sanggupnya cuman motong ayam. Kata Ibnu Abbas, silahkan aja potong, tapi jangan dilaporin ke panitia masjid, malu-maluin.
Paham tuh? Lah motong ayam, Pak, saya mau korban motong ayam. Ya Allah, ayam berapa duit sih? Nah itu Pak. Ternyata Ibu, pengalaman-pengalaman orang yang susah, dia berkorban tahun kemarin, tahun sekarang bisa berkorban lagi dia. Sebaliknya ketika orang itu pelit kagak mau berkorban, kemarin kagak, sekarang dibikin pelit oleh Allah sampai tahun depan. Halo? Paham tuh Pak? Maka hidup itu harus yakin sama Allah. Yang ngasih rezeki siapa Pak? Wih, yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih sehat? Allah. Mana qasamalun min sadaqah. Orang yang suka kurban, orang yang suka disedekahkan, kagak bakal berkurang kata Nabi. Bal yazdad, malahan bertambah berkah, berkah dan berkah. Nah ini amalan kedua, kita diperintahkan untuk berkurban sebagai wujud cinta kita kepada ajaran Allah dan ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Pak. Jadi itulah yang dimaksud dengan hari ini kita kupas bahwa ada beberapa amalan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama apa tadi? Jangan lupa melakukan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Yang kedua apa? Melakukan ibadah haji bagi yang mampu, ya Pak. Makanya ada, Bu, kapan Bu? Kapan haji? Belum panggilan Pak Ustadz. Pak, kapan haji? Belum panggilan. Nabi Ibrahim udah manggil, wa adzin pinnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Udah beberapa ribu tahun, 3.400 tahun udah dipanggil. Panggil ya Ibrahim manusia untuk haji. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai kendaraan, ada yang pakai onta-onta yang sangat kurus menuju Mekah. Makanya kalau Pak, nih menurut saya ada yang pakai sepeda 4 bulan sampai ke Mekah. Ada. Itu pakai sepeda 4 bulan Pak sampai ke Mekah. Makanya bapak-bapak yang gak punya duit siapin aja sepeda. Sanggup bapak naik sepeda ke sono 4 bulan. Lah sekarang Haji Puroda 300 juta, 400 juta. Hari ini kita setor, tahun besok berangkat. Haji plus 7 tahun 150 juta Haji plus 150 juta 7 tahun Pak. Makanya cepetan mana 150 juta dia beli sepeda Pak, soalnya 4 bulan udah sampai. Cepetan haji pakai sepeda. Sekarang haji reguler yang ditetapkan oleh Menteri Agama 20 tahun. Makanya saya sarankan kalau Bapak niat pakai sepeda aja sono udah 4 bulan. Berani nggak Bapak pakai sepeda? Takut mati Pak Ustadz? Ya Allah, takut mati. Ini ada satu keterangan dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, dari Ibnu Abbas, qala Rasul ma min ayyamin al amal soleh. Tidaklah satu amalan yang sangat unggul dikerjakan di bulan Dzulhijjah, al amalus soleh ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Apa itu? Yakni ayyamul asr, tanggal 10 Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah jihad di jalan Allah? Qala walal jihad fisabilillah. Iya, benar melakukan jihad. Bagaimana caranya? Jadi di bulan Dzulhijjah itu kita melakukan perbuatan jihad. Jihadnya gimana? Rajulun kharaja binafsih. Tuh. Ada orang yang keluar dari tanah airnya, ya, untuk menuju Mekah Baitullah binafsihi, dia dengan dirinya sendiri, mungkin naik sepeda, ya, wa malihi, dan dia siapkan amalnya. Jadi naik sepeda juga Pak, siapin bekal juga. Ya ntar di sono banyak kempes gimana? Ya enggak? Siapin bekal, pembawa ATM. Pokoknya indah Pak pergi haji tahun ini. Beda dengan pergi haji tahun 70-an, engkong kita, nenek kita 6 bulan baru sampai. Udah gitu gua kira engkong gua mati, hidup lagi. Udah 6 bulan baru balik ya. Ya. Nah itu. Rajulun kharaja binafsi, dia keluar dengan dirinya untuk meraih jihad di bulan Dzulhijjah dengan hartanya, walam yarji min jalika syai'. Lalu setelah dia sampai ke Mekah enggak balik lagi, katakanlah dia meninggal dunia, mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Tuh Pak. Makanya orang-orang yang mati di Mekah itu sangat diharap. Saya pernah ketemu dulu ada orang Jawa Tengah, Pak,
Bapak kenapa Pak? Bingung. Begini Pak Ustadz, saya pengen banget mati di Mekah. Kata bapaknya nih, yang mati anaknya Pak. Nah makanya, yang mati anaknya masih muda. Makanya di sono Pak, kalau ada orang tua, jangan bapak, wah ini orang gak kuat toat. Yang ternyata yang sakit anaknya usia masih 35 tahun, bapaknya 70 tahun masih gagah Pak. Itulah hebatnya Mekah, ya. Maka saya doain bapak-bapak yang udah punya duit, kalau belum bisa haji, umroh dulu lah. Al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Dari umroh ke umroh dosa kita rontok. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang melakukan haji mabrur enggak ada lagi ganjaran kecuali dia bakal dapat surga. Amin ya rabbal. Bahkan pulang haji kharaja min junubi kayauma waladhu ummu. Orang yang pulang haji dia bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih tanpa membawa dosa. Amin ya rabbal. Makanya Bapak besok kalau ada orang yang baru pulang haji, langsung paranin, kita minta doa. Minumlah air Zam-Zam. Betul nggak Pak? Dalam meminum air Zam-Zam Nabi menganjurkan itu bukan duduk tapi berdiri. Kenapa berdiri? Nabi waktu itu pakai timba. Sambil timba Nabi berdiri, kemudian Nabi minum air Zam-Zam. Kalau Nabi kan sunnah, kalau minum harus duduk. Tapi minum air Zam-Zam sambil berdiri, sambil baca doa. Doanya 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah air Zam-Zam berikan saya ilmu yang bermanfaat. Apa maksudnya? Ngaji rajin, ilmu yang didapat dari guru diamalin. Kata guru, besok jangan lupa ya, di bulan Dzulhijjah amalin puasa tarwiyah, apalagi puasa Arafah. Kata guru, jangan lupa ya besok kalau punya duit umroh. Kata guru, jangan lupa udah niatkan haji, jangan bilang belum panggilan, setor kagak apa kagak. Kapan mau dipanggil? Kan begitu. Setor dulu Bu. Setor, saya tanya di Bank Muamalah, itu setornya kalau nggak salah 25 juta. Ya kan? Nanti sisanya itu sampai 20 tahun. Saya yakin bisa. Ya kagak bisa, otak kita kadang-kadang. Betul nggak? Yang penting Bapak niat. Andaikan Bapak udah niat, udah Bapak setor, Bapak meninggal, udah dianggap Bapak sudah meraih haji. Yang repot, HP-nya cakep, kontrakannya banyak, rumahnya cakep, mobilnya mewah, kagak setor, matinya sama dengan Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah min dzalik, ya. Jadi amalan yang unggul tadi puasa sunnah, tarwiyah Arafah, kemudian ibadah haji, ibadah wajib yang dalam seumur hidup sekali aja. Nah, ibadah udhiyah, kurban itu berulang kali. Selama Allah kasih rezeki, selama itu kita jangan pernah meninggalkan kurban semampu kita. Mau kambing kek, mau sapi ya kan, mau patungan kek, yang penting ada niat, ya. Kemudian yang terakhir, amalan-amalan yang paling unggul, ya, di bulan apa nih? Di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah, yaitu adalah memperbanyak sedekah kepada fuqara dan masakin. Mungkin udah di dalamnya, ya. Jadi yang mereka nggak sanggup kurban, melakukan sedekah aja, ya. Sedekah itu adalah untuk melakukan satu pembebasan daripada api neraka. Inilah yang kita sampaikan kajian kitab Riyadhus Shalihin tentang keunggulan bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan dengan hadirnya bulan Dzulhijjah, dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita yang belum bisa berangkat haji atau umrah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang akan melakukan ibadah haji tahun ini, mereka semua kembali dalam tanah airnya dengan haji yang mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fanna ya karim tahamna Allah bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah sirril Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man la yaghfir warham wa ya dabil balai rahman wa ya dabil
wal balaya rahim da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.